Salam kemenangan. Inilah tahun baru di mana kita harus ke next level. Kita harus masuk di dalam kekuatan yang baru untuk menerima dan untuk mendapat kemuliaan yang lebih besar. Mari saya bacakan sebuah ayat. Sakaria 10 ayat 12 dari versi The Message. Tetapi umatku, aku akan membuat mereka kuat. Sekuat Tuhan, God strong. Dan mereka akan hidup dengan caraku, firman Tuhan. Hari-hari ini mungkin ada saudara yang berkata, bagaimana saya kuat? Ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kesulitan keuangan. Tapi ayatnya berkata, jadilah kuat. Karena Tuhan yang akan membuat engkau sekuat Tuhan. Hari itu saya melihat sebuah film tentang kehidupan di sebuah suku di Afrika. Setiap anak mereka di usia 12, maka papanya mulai membawa anak ini pergi ke hutan. Dan dia mulai mengajak anak ini untuk berlari. Setiap hari bisa 4-5 jam berlari di hutan untuk berburu. Seringkali anak ini begitu letih. Seringkali anak ini sampai saudara jatuh luka. Dan kemudian beberapa bahkan tidak kuat lagi berjalan. Ayahnya menggendongnya. Tapi itu dilakukan hari lepas hari. Sehingga anak ini mulai berubah menjadi secepat ayahnya. Mereka menjadi sekuat ayahnya. Tetapi kemudian di usia kurang lebih 15 tahun. Maka ayahnya memasukkan anak ini saudara. Di sebuah lubang semut yang sangat mengerikan. Maka seluruh badannya akan mulai digigit oleh semut itu. Dan anak ini seringkali menangis mencerit luar biasa. Dan ketika anak ini keluar dari lubang semut itu, mungkin dia 3 hari 3 malam merasa demam, gemetar, kesakitan, panas. Orang melihatnya ayahnya begitu tega. Tapi itulah satu-satu cara. Itulah vaksinasi Allah mereka. Membuat anak itu sesudah melewati itu, dia akan kebal dengan segala macam racun. Dia tidak bisa lagi mengalami infeksi. Bahkan saudara pada waktu ular berbisa mematoknya, dia akan menjadi begitu santai. Karena dia punya kekuatan alami dari tubuhnya. Bayangkan, tiba-tiba mereka menjadi sekuat ayahnya. Dia menjadi pahlawan-pahlawan. Dan anak-anak ini menjadi pemburu yang luar biasa. Mereka tidak takut dengan pedang. Mereka tidak takut dengan harimau. Mereka tidak takut saudara dengan ular berbisa. Karena mereka menjadi sekuat pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mungkin kita berkata hari ini, aku merasakan seperti itu. Aku dipaksa oleh Tuhan berlari. Aku menghadapi begitu banyak masalah. Aku dipaksa Tuhan untuk menghadapi ketakutan terbesar. Mungkin itu kemiskinan. Mungkin itu kegagalan. Mungkin itu sakit penyakit. Tapi saya mau berkata, itu adalah cara Tuhan untuk membuat Tuhan bangga dengan engkau. Itu cara Tuhan untuk Tuhan berkata, nak, aku mau membuat engkau menjadi God strength. Menjadi orang-orang yang punya kekuatan sekuat Tuhan. Saya mendengar sebuah kesaksian. Ini adalah kesaksian yang mengerikan. Tapi saya melihat sebuah keajaiban. Saudara, dia seorang anak. Dan hari itu dia melihat ayahnya bertengkar dengan ibunya. Dan di puncak dari kemarahan ayahnya, karena ayahnya minum alkohol, ayahnya mengambil pisau. Dan dia menancapkan pisau itu di dada ibunya. Saudara dan ibunya ditusuk sebanyak 11 kali oleh ayahnya. Dan meninggal dunia. Sejak itu anak ini sangat membenci Tuhan. Sangat membenci ayahnya. Dia berkata tidak ada Tuhan. Dia menjadi ateis. Dia menjadi sangat pahit dengan semua orang. Ayahnya masuk penjara. Dia tinggal sendirian di panti asuhan. Tapi pada waktu dia sedang dalam titik terendah, dia teriak. Dia berkata, tidak ada Tuhan. Dia marah. Kenapa engkau membiarkan aku seperti itu? Kenapa keluargaku hancur seperti itu? Dan hari itu dia mengambil saudara narkoba. Dia melakukan apapun yang bisa merusak hidupnya. Dan dia overdosis dan meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, saudara, tiba-tiba Tuhan berdiri di depannya.
Dia melihat tubuhnya tergeletak. Dia melihat rohnya keluar. Dia melihat Tuhan di depannya dan Tuhan memeluknya. Dan Tuhan bilang, nak, mulai hari ini akulah ayahmu, akulah ibumu, akulah segalanya. Dan Tuhan berkata, aku tidak pernah merencanakan itu. Iblis mencoba menghancurkan hidupmu. Tapi ayo, engkau sudah mati. Dan engkau yang baru adalah engkau yang menjadi anakku. Engkau akan sekuat aku. Engkau akan punya cinta. Engkau akan bisa bangkit. Engkau akan menghadapi dunia ini dengan kasih dan bukan dengan kebencian. Saudara, dia bangun dari kematiannya sendirian. Tidak ada seorang pun. Tapi dia bangun dengan hati yang berbeda. Dia tahu ada Bapa. Dan sejak hari itu dia menjadi sekuat Tuhan. Dia mengalahkan kebencian dengan kasih. Dia mengalahkan ketakutan dengan iman. Dia mengalahkan kemiskinan dengan kemurahan. Dia mengalahkan, saudara, pemberontakan dengan ketaatan. Dia mengalahkan ketidaksabaran dengan ketekunan. Sekarang dia menjadi gembala besar yang mengembalakan di Australia. Dia mengembalakan ribuan anak pemberontak. Salah satunya, hari itu ada seorang anak yang marah karena papanya berzina. Dan dia cuma datang dan berkata, apa yang papamu buat? Dia bilang, papa saya berzina meninggalkan saya. Dan dia bilang, saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Papa saya menusuk ibu saya 11 kali. Dan ibu saya meninggal di tangan ayah saya. Tapi kasih lebih besar dari itu. Kalau kasih bisa memulihkan saya, Tuhan yang namanya kasih, Allah yang adalah kasih itu sendiri, maka dia juga akan memulihkan hidupmu. Menjadi sekuat Tuhan bukan berarti tidak melewati tantangan. Menjadi sekuat Tuhan bukan berarti, saudara, tidak menghadapi masalah. Tapi seringkali Tuhan justru membawa kita dan membiarkan kita melewati lembah-lembah yang kelam. Untuk apa? Kita menjadi sekuat Tuhan. Hari ini saya tidak tahu kalau saudara sedang ada masalah. Dan sepertinya Tuhan belum buka jalan. Sepertinya hari ini kau masih berdoa dan berdoa dan berdoa dan rasanya belum ada jawaban. Saya mau berkata, Tuhan sedang membangkitkan ketekunan dalam hidupmu. Engkau berkata, aku menghadapi orang-orang yang menyakitkan aku. Tuhan sedang membangkitkan kemurahan dan pengampunan. Saudara berkata, hari ini aku sedang merasakan yang namanya kerja keras karena aku begitu miskin. Tuhan sedang membangkitkan kreativitas. Tuhan sedang membangkitkan yang namanya kerja keras. Percayalah, dia turut bekerja. Yusuf yang dari sejak muda mengalami begitu banyak hal, dia bisa berkata, orang boleh mereka-reka yang buruk, tetapi Tuhan mereka-reka membawa kebaikan. Dia Tuhan yang mereka-reka apapun yang buruk menjadi kebaikan. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian sekali lagi. Ada seorang anak, hari itu keluarganya hancur. Dan keluarganya kena utang sampai ludes. Dari seorang anak kaya yang hari itu sekolah naik Mercedes. Uang jajannya satu hari 100.000. Itu 25 tahun yang lalu. Dan dia menjadi orang yang paling kaya rasanya sesekolah. Tiba-tiba tidak ada pembantu. Dia harus ke sekolah jalan kaki. Bahkan dia harus sama sekali tidak punya uang untuk makan siang. Dan harus meminum air untuk mengisi kelaparannya. Dalam keadaan seperti itulah dia terpaksa belajar sungguh-sungguh. Dia terpaksa jadi orang yang jualan dari sejak muda. Dari situlah dia memberi les kepada puluhan anak hanya untuk membayar uang sekolah adik-adiknya. Saudara, dan hari ini dia menjadi sangat kaya. Dia punya banyak perusahaan. Dia menjadi sangat sukses. Dan dia berkata kepada saya setiap kali, kalau hari itu keluarga saya tidak bangkrut dan tidak hancur, saya sedang ada di klub dan mungkin pakai narkoba bersama puluhan wanita.
Kalau hari itu saya tidak miskin, saya akan menjadi orang yang membeli ijazah setiap level dan tidak mengerti apapun. Kalau hari itu saya tidak dihancurkan, saya menjadi orang paling sombong yang menyebalkan. Dan dia berkata, Tuhan mereka-reka yang buruk untuk menjadikan saya sekuat Tuhan. Biarkan Tuhan membawa kutuk menjadi berkat.